akan membuat video tentang coaching untuk modul 2.3. Berikut adalah percakapan praobservasi dengan Coach Enda Purwandani dan Supervisor Dwi Jayanti. Pagi Bu Enda, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk sesi pra-supervisi hari ini ya, kita ya udah janjian. Nah, kita akan fokus pada kompetensi inti coaching seperti presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ibu ingin saya bantu untuk mengembangkan kompetensi yang mana? Selamat pagi Ibu, saya ingin fokus pada kompetensi mendengarkan aktif. Saya merasa bahwa dalam sisi coaching, kemampuan saya untuk mendengarkan dengan penuh perhatian ini masih perlu ditingkatkan. Oh baik, mendengarkan aktif adalah aspek yang sangat penting dalam coaching ya. Bagaimana nanti Ibu ingin saya amati secara khusus bagian mana? Mungkin saya ingin Ibu mengamati bagian saya merespon apa yang disampaikan oleh coaching. Kemudian saya ingin tahu apakah saya sudah memberikan ruang bagi mereka untuk berbicara dan apakah tanggapan mereka relevan dengan apa yang mereka katakan. Baik, tentu menurut perhatian hal tersebut, bagaimana penilaian Ibu nanti terhadap kompetensi mendengarkan aktif yang akan kita kembangkan hari ini? Menurut saya ini cukup baik ya Bu ya dalam mendengarkan, tapi mungkin saya merasa terkadang saya terlalu cepat dalam memberikan solusi, padahal seharusnya kan saya lebih mendengarkan dulu seperti itu. Oke, itu penilaian yang sangat baik untuk Ibu Enda sendiri ya. Nah, apa harapan Ibu nanti setelah supervisi yang akan kita lakukan bersama ini nanti? Saya harap mendapatkan umpan balik yang konstruktif untuk bisa lebih sabar dan lebih mendengarkan lagi coaching, dan untuk memberikan tanggapannya itu harus lebih sabar gitu Bu. Saya ingin menjadi lebih efektif dalam membantu coaching menemukan solusi. Ya, baik Bu Enda, nanti silakan Ibu. Nanti silakan Bu Enda melaksanakan coaching bersama rekan Ibu nanti, Bu Sinta ya? Iya. Salah. Silakan menggali pertanyaan dengan pertanyaan berbobot, lebih aktif, pokoknya tetap hadir di dalam itu sesi sekali. Terima kasih Bu Enda. Nanti silakan melaksanakan coaching bersama Ibu Sinta. Selanjutnya adalah percakapan coaching dengan Coach Enda Purwandani dan Coach Ibu Dewi Sinta. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Enda. Kayaknya lagi santai nih, saya lihat-lihat, ngopi bareng yuk. Ayo Bu, kita ngopi bareng Bu. Iya, kira-kira nih Ibu punya unek-unek nggak nih yang mau disampaikan sama saya? Mumpung saya lagi nggak ada jam nih, santai-santai aja kita. Oh, kebetulan sekali nih Bu. Sebenarnya banyak unek-unek Bu, tapi saya bingung, saya harus melampiaskan kepada siapa Bu biar hati ini plong dan mendapatkan apa ya sesuai dengan yang saya harapkan kayak gitu Bu. Kalau kayak gitu saya bersedia mendengarkan apa yang mau Ibu curhatkan. Oke, berarti kebetulan sekali Bu ya, karena memang saya benar-benar lagi mencari apa ya teman sejawat gitu yang bisa mendengarkan dan memberikan masukan kepada saya Bu. Boleh Ibu. Kira-kira nih apa sih tujuan yang mau kita diskusikan nih saat ini? Seperti ini Bu, sebenarnya sekolah saya ini banyak guru senior kan Bu ya. Jadi mungkin banyak penerapan mereka itu mengajar seperti ya mungkin pengalaman mereka kayak gitu Bu, yang belum mengupgrade diri seperti itu Bu. Jadi kebanyakan guru senior ini kita bisa katakan masih mengajar secara konvensional ya Bu ya. Iya, benar, seperti itu. Kira-kira terkait permasalahan tersebut, faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi guru senior ini bisa melakukan hal tersebut selain usia mungkin? Gimana Bu ya? Saya juga bingung sebenarnya karena saya juga baru di sini. Jadi kalau saya yang terjun langsung kayak kita ngopi bareng kayak gini itu takut kayak gitu Bu. Jadi rasanya tuh langsung ngomong sama mereka juga takut kayak gitu. Tapi terkadang saya minta tolong kepada kepala sekolah gitu. Tapi saya berpikir kayaknya salah langkah saya seperti ini kalau saya berlindung kepada kepala sekolah. Menurut Ibu nih tantangan yang paling sulit gitu dalam
menjelaskan spesifik mungkin bingung, tapi contoh seperti ini Bu. Nah, saya pernah tuh ditunjuk kepala sekolah buat jadi pembina pendamping anak O2SM. Nah, jadi di situ saya bilang sama kepala sekolah, Bu, bagaimana kalau misalnya anak-anak itu di jam sekolah kita ajak bimbingan kayak gitu. Jadi kita permisi kepada mata pelajaran apa yang mereka pelajarin, terus kita tarik buat belajar di kelas kita. Dan ternyata memang alhamdulillah kami di situ masuk 10 besar untuk tingkat kecamatan Moban. Tapi ternyata di situ ini di saat saya mengambil anak tersebut buat bimbingan, ada guru senior bilang kayak gini di belakang, Sinta mengambil anak saya di saat jam saya dan seakan-akan O2SM itu sangat penting. Apakah pelajaran saya tidak penting? Nah, kayak gitu kan. Jadi kan kita ngerasa apa aku yang salah kayak gitu. Bukan, padahal kan kita sudah diskusi dengan kepala sekolah, kita sudah diskusi dengan guru-guru bahwa kita akan ada pendampingan khusus buat O2SM itu kan. Itu juga kan bukan untuk kita pribadi, tapi untuk kita sekolah. Terus anak-anak itu kan kalau memang tidak belajar di saat itu kan bisa dikasih tugas buat di rumah dan mereka mengerjakan di rumah, Bu. Nah, jadi di tanda kutip seperti itu, Bu, yang saya bingung. Jadi kalau misalnya saya mau bilang langsung takut, namanya orang tua, Bu, ya. Jadi terkadang kita mencontohkan yang di dalam kelas. Namun terkadang kan kelas saya di mana, kelas mereka di mana, kadang tidak terlihat seperti itu. Jadi saya bingungnya di situ, bagaimana saya harus menerapkan itu kembali. Selama Ibu menghadapi hal tersebut nih, kira-kira adakah upaya dari Ibu untuk berkomunikasi atau menjalin komunikasi dengan guru senior ini terkait hal tersebut setelah kejadian itu ya? Nah, setelah kejadian itu karena kita masuk 10 besar itu kan berarti kan ada bukti. Jadi yang untuk kedepannya lagi di saat kita mau pendampingan O2SM lagi, kita diskusi bareng lagi, kita mengadakan rapat kembali, terus awalnya kita permisi, terus kita meminta maaf jika ada waktu buat pelajaran itu kita meminjam anaknya buat pendampingan. Karena kalau misalnya kita buat pendampingan di pulang sekolah itu anak tersebut sudah ada kegiatan lain, jadi kita tidak bisa untuk di luar jam sekolah seperti itu. Berarti kan ada upaya musyawarah di sana ya, iya, untuk mencapai tujuan bersama. Kira-kira nih Ibu, bagaimana strategi selanjutnya dalam menghadapi guru senior ini? Apakah masih tetap dengan gap-gap tertentu atau dengan penuh kehati-hatian Ibu menghadapi guru-guru senior tersebut? Yang jelas kita penuh kehati-hatian, Bu, ya, karena yang namanya orang tua kita menjaga perasaannya, terus beliau juga sudah senior di sini, tentu lebih banyak pengalamannya. Jadi kita menjalin keterbukaan, Bu. Kita menjalin keterbukaan, kita sering kolaborasi bersama kayak gitu. Jadi kalau misalnya kan kalau namanya O2SM itu kan seluruh mata pelajaran. Jadi terkadang kita minta tolong di saat jam pelajaran mereka, kita minta tolong menyelipkan kayak gitu. Jadi bukan hanya sekedar anak yang calon O2SM, tapi juga seluruh siswa juga mempelajari contoh-contoh soal dari O2SM tersebut itu. Iya, jadi secara tidak langsung Ibu ini sudah menemukan solusinya dari masalah tersebut, bahwa ternyata dengan guru senior itu kita harus menjalin komunikasi, Ibu, ya. Kalau istilahnya itu kita harus menyelami ke dalam kehidupannya. Misalnya isi kepalanya itu maunya seperti apa. Kita sebagai guru junior juga nggak bisa langsung, Ibu, kita ini mau O2SM, kayaknya pendekatannya harus lebih jauh dari sebelum hari kita mau ada kegiatan itu. Mungkin kita bisa sampaikan, Ibu, nanti saya mau pakai anaknya, kira-kira gimana bisanya. Oh, ternyata guru yang si A nggak bisa nih, kita change aja waktunya, Ibu, jadwalnya. Misalkan hari besok nih mau ibunya nggak ada pelajaran di kelas itu, ya kita besok pakai di kelas itu. Tapi dengan memberikan juga arahan kepada ibu itu bahwa kita ini punya kepentingan yang sama-sama baik gitu untuk ke sekolah. Iya, padahal tujuan utamanya yang memajukan ke sekolah ya, Bu, ya. Selanjutnya kira-kira komitmen apa yang rencananya Ibu mau buat nih terkait dengan komunikasi antara guru senior dan guru junior mungkin?
dari perbincangan kita tadi kayak gini Bu, mungkin saran saya itu kenapa saya hamil baru menarik anak itu buat buat pelatihan kayak gitu. Dari perbincangan kita tadi saya berpikir seperti ini, oh mungkin kedepannya saya harus bikin eskul kayak gitu Bu ya. Jadi saya ibaratnya itu menyaring anak-anak yang mana yang ada ada bakat kayak itu buat O2SN, terus kita diskusi kembali dengan kepala sekolah dan guru-guru lain bagaimana kalau kita mengadakan ekstrakurikuler kayak itu yang berbentuk untuk mencari bibit buat O2OSN. Jadi setelah kita mencari bibit, setelah kita mendapatkan, kita berbikin jam pelajaran tambahan mungkin buat mereka. Terus dengan demikian mungkin guru senior juga ngerasa oh berarti sudah lama dipersiapkan gitu. Iya, jadi artinya tidak ujuk-ujuk ada kegiatan Iya. gitu ya. Jadi persiapannya harus lebih matang, musyawarahnya juga harus lebih matang. Tidak hanya dari satu arah, ada dua arah yang harus kita kita layani begitu. Ada kepala sekolah yang harus kita hormati, ada juga guru senior yang harus kita hormati, tetapi ada juga guru junior yang memiliki potensi seperti Ibu Sinta tadi ya. Nah, kira-kira nih Bu, siapa sih yang Ibu harapkan bantuannya untuk kegiatan yang Ibu rencanakan ini? Yang jelas dari kepala sekolah dan semua guru-guru di sekolah Bu ya. Karena anak-anak kita ini kan bukan sekedar ibaratnya walaupun saya wali kelas mereka mungkin bukan hanya milik saya tapi milik semuanya. Jadi minta tolong mungkin berkolaborasi dengan semuanya. Yang jelas minta dukungan dan support dari mereka semua. Mungkin dengan demikian semuanya akan berjalan dengan lancar. Iya, jadi dari apa yang Ibu katakan tadi sudah baik ya bahwa ada upaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kira-kira bagaimana sih tindak lanjut setelah kita diskusi ini nanti? Iya Bu, setelah diskusi ini ternyata banyak pencerahan dan hati saya juga merasa plong gitu Bu. Jadi tidak ada unek-unek bagaimana cara saya agar guru senior dan mungkin teman-teman sejawat itu tidak merasa saya hakimi gitu Bu, yang tiba-tiba ujuk-ujuk kita akan ada O2SN anak SMP mungkin tidak seperti itu Bu ya. Mungkin dari perbincangan ini seperti yang saya bilang tadi, saya akan diskusi dengan kepala sekolah dan guru-guru yang lain mungkin akan mengadakan eskul tambah atau jam pelajaran tambahan buat mencari bibit O2SN. Baik, saya juga belajar banyak sekali dari Ibu ya tentang bagaimana hubungan guru senior dan guru junior itu ternyata menjadi masalah ya gitu. Karena kebetulan di sekolah saya itu kebanyakan kami rekan sejawat, usianya tidak terlalu berbeda ya, tapi tetap ada konflik. Bahwa di setiap sekolah itu pasti ada konflik, bahwa tinggal bagaimana kita menyikapinya saja. Terima kasih Ibu atas waktunya. Semoga kita bisa berbincang-bincang lagi ke depan. Terima kasih Ibu. Sama-sama Ibu. Dan yang terakhir adalah percakapan pasca observasi dengan Coach Enda Purwandani dan Supervisor Ibu Dwi Jayanti. Terima kasih Bu Enda atas sesi coaching tadi. Bagaimana menurut Bu Enda? Apakah sesi tadi berjalan sesuai dengan harapan? Saya merasa cukup puas Ibu dengan sesi yang telah berlangsung tadi, tapi saya merasa mungkin bisa lebih baik dalam memberikan waktu lebih banyak kepada Ibu Sinta untuk berbicara. Baik, setuju ya Bu Enda. Ya, saya mengamati tadi pada saat Bu Enda coaching bertanya kepada Bu Sinta tentang tantangan apa yang dihadapi. Bu Enda memberikan ruang yang cukup bagi Bu Sinta untuk berbicara. Itu sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Bu Enda mendengarkan ini? Terima kasih Bu DJ. Saya senang mendengar bahwa saya sudah berada di jalur yang benar dalam hal itu. Namun demikian, saya juga melihat hal-hal yang masih perlu dikembangkan. Misalkan nanti Bu Sinta berbicara tentang solusi yang sudah dicoba, saya mengamati Ibu langsung memberikan saran sebelum benar-benar mendalami apa yang Bu Sinta maksudkan. Padahal kalau merujuk ke standar, seharusnya kita lebih banyak bertanya untuk menggali informasi lebih dalam. Bagaimana pendapat Bu Enda? Saya menyadari hal itu Bu. Saya akan mencoba lebih banyak bertanya dan memberikan banyak ruang kepada coach saya yang dalam hal ini Bu Sinta untuk mengembangkan ide mereka sendiri. Wah, itu pemikiran yang bagus ya Bu Enda ya. Dari
diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini? Saya berencana untuk lebih fokus pada keterampilan mendengarkan aktif dengan memberikan lebih banyak pertanyaan terbuka dan memastikan bahwa saya benar-benar memahami apa yang dikatakan oleh coach sebelumnya saya memberikan tanggapan. Saya juga akan meminta umpan balik kepada coach tentang bagaimana saya meningkatkan kemampuan mendengarkan aktif. Bagus sekali Bu Endah. Kapan Bu Endah akan berpikir untuk memulai menerapkan perubahan ini? Dan adakah rekan sejawat atau sumber daya yang bisa digunakan untuk membantu? Saya akan mulai menerapkannya mulai minggu depan karena kebetulan awal tahun ajaran baru ya Ibu ya. Saya akan berdiskusi dengan Ibu Sinta dan rekan sejawat untuk mendapatkan umpan balik yang lebih manjur. Baiklah Bu Endah, semua hasil pengamatan ini saya akan catat dalam form supervisi akademik. Ini nanti akan membantu kita melacak perkembangan dan melihat area mana yang perlu diperhatikan lebih lanjut. Terima kasih Bu DJ, catatan ini pasti akan sangat berguna. Baik, sebagai menutup, bisa Ibu sampaikan apa yang bisa Ibu dapat dari proses ini? Saya mendapat banyak wawasan penting tentang mendengarkan aktif dan memberikan lebih banyak ruang kepada coach untuk berbicara. Masukan dari Ibu sangat membantu saya untuk melihat area yang perlu saya perbaiki dan bagaimana saya bisa meningkatkannya. Baik Bu Endah, saya senang mendengar itu. Saya yakin dengan komitmen dan tindakan yang tepat Ibu akan terus berkembang. Terima kasih atas kerjasamanya dan semoga sukses di langkah-langkah selanjutnya. Terima kasih Ibu, semoga saya bisa melakukan yang lebih baik. Amin. Terima kasih Bu. Sekian video dari kami. Salam